Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2024 di Istana Negara. Dalam sambutannya, Presiden menekankan agar pemerintah daerah dapat memperkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan anggaran alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta. Penyerahan buku anggaran kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang berupa buku fisik tetapi secara digital. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo memberikan arahan khusus bagi pemerintah daerah tentang penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang harus diharmonisasikan dan sinergis dengan kebijakan pusat. Kepala Negara menekankan bahwa harmonisasi penggunaan APBD dengan kebijakan pusat diperlukan agar pembangunan di tanah air lebih selaras. Presiden juga meminta daerah untuk memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan mengembangkan alternatif inovasi pembiayaan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga berpesan agar alokasi belanja negara 2024 dapat diserap dengan tepat sasaran, transparan, dan adaptif pada berbagai perubahan situasi. Jangan sampai nanti pemerintah pusat bangun waduk, irigasinya yang itu tugasnya daerah tidak dilakukan. Untuk apa? Sudah bangun pelabuhan gede, jalan provinsi, jalan kabupaten kotanya tidak dikoneksikan dengan pelabuhan itu. Untuk apa? Sudah bikin jalan tol, mestinya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota itu menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan. Tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan sekali lagi, sinergi dan harmonisasi, biar inline semuanya. Adapun penyederhanaan proses melalui digitalisasi tersebut diharapkan akan meningkatkan tata kelola dengan kemudahan dan kenyamanan proses penandatanganan dokumen, kecepatan proses penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran dari percetakan dan penggunaan kertas atau green budgeting, serta meningkatkan keamanan dokumen dan data. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta hasil Kornas Pesisir ke-11 untuk masuk ke dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri KP ketika memberikan arahan pada acara Konferensi Nasional Pesisir di Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa 28 November 2023. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam arahannya pada acara Konferensi Nasional Pesisir 11 di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa 28 November 2023 menyebutkan, hasil Konferensi Nasional 11 Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kornas Pesisir 11 dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam penyusunan substansi perubahan Undang-Undang Kelautan, KKP telah membentuk panitia antar kementerian untuk melaksanakan pembahasan antar kementerian. Salah satu substansi penting dari perubahan Undang-Undang Kelautan yakni penguatan peran KKP dan sinergi antar kementerian dalam aspek tata kelola kelautan. Adapun pembagian tata kelola kelautan diantaranya hukum laut internasional, penguatan dan dukungan program prioritas KKP yang meliputi penetapan proporsi luas kawasan konservasi, neraca sumber daya laut dan perlindungan lingkungan laut, serta tata kelola yang kaitannya dengan antisipasi dampak antropogenik dari aktivitas manusia yang menimbulkan tekanan terhadap pulau kecil. Kornas Pesisir merupakan kegiatan nasional 2 tahunan yang diinisiasi oleh para pelaku dan pemerhati pesisir dan lautan yang digelar sebagai ajang utama pertukaran informasi dan pengalaman serta studi kasus pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Indonesia. Pada tahun ini Kornas akan diadakan pada tanggal 27 hingga 29 November 2023, di mana hasil Kornas tersebut nantinya juga akan menjadi rekomendasi pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sesuai prinsip ekonomi biru. Maka yang saya minta dalam Konferensi Nasional ke-11 ini telah lahir butir-butir penting yang alhamdulillah Pak Dirjen Kelautan dan Ruang Laut juga menjadi bagian dari yang sekarang ikut terlibat aktif dalam perubahan Undang-Undang Kelautan.
Jadi saya kira ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa di era, kebetulan era saya ini masih ada 1 periode sampai dengan Oktober 2024. Jadi betul-betul sedapat mungkin ini bisa dimasukkan yang bisa dibicarakan di dalam forum ini, kemudian kita bisa masukkan dalam undang-undang kelautan, perubahan undang-undang kelautan. Itu adalah butir penting menurut saya agar kita tetap mampu menjaga ruang laut kita, menjaga kelautan kita tetap menjadi masa depan daripada anak cucu kita. Kementerian PUPR beserta dengan Kementerian Keuangan menyerahkan barang milik negara kepada pemerintah daerah, yayasan serta perguruan tinggi. Selain itu, alih status penggunaan BUMN juga dilakukan terhadap sejumlah kementerian dan lembaga negara. Kementerian PUPR kembali menggelar acara seremoni serah terima barang milik negara atau BUMN pada Rabu 29 November 2023 di Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah dalam sambutannya menjelaskan bahwa pihaknya menyerah terimakan sebanyak total 15,41 triliun rupiah BUMN dengan rincian 1,54 triliun rupiah BUMN yang akan dialih statuskan kepada kementerian atau lembaga dan sebesar 13,87 triliun rupiah akan dihibahkan kepada pemerintah daerah atau yayasan. Rincian BUMN ini akan diserahkan kepada 6 kementerian atau lembaga, 7 provinsi, 17 pemerintah kota, 43 pemerintah kabupaten, dan 1 yayasan. Adapun bidang cipta karya berupa jaringan air minum, pembangunan TPA, rehabilitasi bangunan sekolah dan pasar, kawasan strategis nasional, peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan nilai sebesar 10,9 triliun rupiah. Selain itu, terdapat sebanyak 600 jembatan gantung yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Salah satu jembatan yang telah diresmikan yaitu Jembatan Gantung Balai Raja yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Adapun infrastruktur yang diserahkan terdiri dari infrastruktur sumber daya air mencakup 89 NUK senilai 135,75 miliar. Bina Marga mencakup 94 NUK senilai 1,456 triliun. Cipta Karya mencakup 4.053 NUK senilai 10,9 triliun dan perumahan mencakup 1.515 NUK senilai 2,915 triliun. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa BUMN yang diserah terimakan termasuk untuk menjunjung destinasi pariwisata super prioritas di Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam membangun ekosistem dan menciptakan nilai ekonomi dalam rangka pengembangan pariwisata di Indonesia. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi Kementerian PUPR yang secara transparan menyampaikan kepada publik mengenai berbagai anggaran pembangunan yang sudah dibelanjakan. Hingga saat ini, pemerintah memiliki aset BUMN dengan total nilai valuasi senilai 6.660 triliun rupiah. Hingga hari ini, pemerintah memiliki aset dengan nilai valuasi 6.660 triliun barang milik negara. Ini yang dibangun dengan berbagai pendanaan, mulai dari penerimaan pajak kita, bea cukai, PNBP, bahkan juga melalui surat berharga negara atau surat utang negara. Dengan adanya aktivitas ini, bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa pembangunan berasal dari uang rakyat dan kembali manfaatnya kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar forum tematik Bako Humas dengan tema pengembangan media sosial sebagai strategi komunikasi publik. Kegiatan ini dilakukan untuk mensosialisasikan kepada para humas kementerian lembaga dalam mendiseminasi informasi kepada masyarakat. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bersama Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat menggelar forum tematik dengan tema pengembangan media sosial sebagai strategi komunikasi publik guna mengedukasi para humas setiap kementerian lembaga dalam mendiseminasi informasi. Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia sekaligus sebagai Ketua Bako Humas Usman Kanso menjelaskan, berdasarkan data Statista di tahun 2023 jumlah pengguna internet di dunia telah mencapai 5 miliar orang.
Meski begitu, jumlahnya di setiap area berbeda-beda. Dari total 1,24 miliar pengguna internet di Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan keempat negara sebagai pengguna internet terbesar di dunia, yakni 212,9 juta, yang mana 77% penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Pertumbuhan pengguna internet ini berbanding lurus dengan meningkatnya penggunaan media digital, termasuk media sosial di dalamnya. Dengan begitu, Usman menilai media sosial memiliki peran kuat dalam menunjang dan mendorong kemajuan suatu negara dan berharap kepada humas pemerintah dapat menjadikan media sosial sebagai medium komunikasi publik yang efektif dalam menggaungkan program dan kebijakan prioritas pemerintah. Tujuan komunikasi publik yang dilakukan oleh humas-humas pemerintah adalah citra positif pemerintah. Ya, citra positif pemerintah, trust dari masyarakat terhadap pemerintah, dan peran media sosial itu sekarang sangat penting, bahkan paling penting di antara media-media lain. Pada kesempatan yang sama, PLT Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauzia mengatakan, pihaknya juga terus berupaya untuk memastikan semua sosial media yang dimiliki MPR akan terus berproses mengikuti perkembangan kemajuan teknologi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, utamanya masyarakat. Pasti kita akan mengikuti, cuma yang kita sedang memang kita lagi merintis untuk podcast dan merintis sebenarnya untuk TV. TV itu kita sudah mulai merintis, tapi ternyata belum bisa. Tapi kita dari Humas MPR semangat untuk melaksanakan pengembangan di semua bidang. Senada dengan hal tersebut, Kabag Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga MPR RI Indro Gutomo menyampaikan bahwa kedepannya MPR akan membuat komunikasi publik ramah disabilitas guna menjamin keterbukaan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat dan mampu menjalin kerjasama secara luas di berbagai tingkatan. Komunikasi publik itu, keterbukaan informasi itu kan diarahkan untuk masyarakat agar lebih mudah mengakses informasi. Jadi MPR ini saat ini ingin bahwa informasi itu ramah dengan disabilitas. Bahkan kami di MPR sudah memiliki Undang-Undang Dasar 45 dalam bentuk braille, dan nanti akan disusul bahwa website kami itu bisa diakses oleh penyandang tunanetra, artinya setiap disorot akan bisa membaca sendiri, kurang lebih seperti itu untuk strategi yang akan kita lakukan. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai KSP Pantau Pembangunan di Maluku Barat Daya sesaat lagi.